Orang Muhammadiyah itu orang yang cinta masjid. Pengurus Muhammadiyah itu pengurus cinta masjid. Jangan pengurus Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah tapi tidak ke masjid, coba. Hah? Di mana Muhammadiyah? Di mana Muhammadiyahnya? Kita mau ngikutin Rasulullah SAW. Kita Muhammadiyah orang yang ngikutin Rasulullah SAW itu orang yang mencintai masjid, orang yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Buya sekarang terhadap para pimpinan Muhammadiyah yang tidak suka ke masjid. Ya, saya pikir begini, Sedangkan Pak. dia setempat di lingkungan itu. Kita ini jangan menjadi lah. Kita ini harus betul-betul, kalau kita menjadi pemimpin, kita harus jadi panutan, keteladanan, kita menjadi uswah. Bagaimana kemudian kita membawa umat lain kepada masjid ketika kita pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketuanya tidak mencintai masjid? Nah, ini. Jadi ini harus kepada salah satu ulama yang kami jadikan rujukan 11 September. Tapi kalau yang menilai guru ini di kalangan ulama belum tentu seperti itu. apa yang terjadi di ribuan masjid Muhammadiyah bertebaran di seluruh Nusantara ini. Pertanyaannya, ya, berapa masjid yang sudah berfungsi sebagai masjid di zaman Rasulullah SAW itu? Padahal kita kan organisasi yang menamakan Muhammadiyah ini, Pak. Artinya kalau kita menamakan Muhammadiyah itu artinya kita akan mencoba secara maksimal mengikuti apa yang menjadi yang disunahkan oleh semangatnya Nabi Muhammad itu. Apalagi Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa ada 7 kelompok yang kemudian dinanti dari akhirat, di mana di situ tidak ada lagi lindung selain Allah SWT. Salah satu yang dilindungi itu siapa? Rajulun mu'alakun qalbuhu bil masjid, yaitu orang yang hatinya terpaut di masjid. Artinya apa? Ashabul masjid gitu. Nah, ini yang kita lihat, Pak. Sekarang masjid itu karena dianggap masjid itu adalah merupakan sebuah tempat di mana kemakmurannya itu dilihat daripada fisiknya, maka yang banyak hari ini kita lihat orang sibuk dengan pembangunan masjid, membangun fisik masjid. Sih banyak, Pak, itu. Ini kenyataan itu, masjid yang indah, tetapi kemudian masjid itu hanya dibuka ketika sholat. Jadi di masjid itu tidak ada taman pendidikan Al-Qurannya, di masjid itu tidak ada kegiatan yang lain, di masjid itu cuma ada sholat berjamaah. Itu syukur-syukur kalau ada. Sholat jamaahnya pun kadang-kadang tidak 5 waktu. Kadang-kadang sholat jamaahnya cuma ya maghrib isya aja sama subuh. Artinya masjid cuma berfungsi sebagai tempat wisata saja, soalnya itu waktu sholat saja. Waktu sholat saja, cuman apa? Nah, inilah yang kita lihat, Pak. Artinya ini obsesi kita, ini kerisauan kita. Ketika masjid-masjid tidak dimakmurkan dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana Rasulullah SAW memakmurkan, hanya dimakmurkan bangunannya cantik, bangunannya indah, bangunannya megah, pakai keramik, pakai kubah yang mahal. Tetapi kemudian ketika masjid tidak difungsikan seperti fungsi masjid Rasulullah SAW, maka kita lihat masjid tidak bisa menjadi pembangkit kekuatan umat. Artinya tidak bisa disalahkan kalau diambil alih orang lain. Ya inilah yang kadang-kadang, Pak, kadang-kadang kita kan juga mendengar, Pak, ada masjid Muhammadiyah yang kemudian diambil orang lain, diambil alih. Malah Jakarta ini ada, Pak, masjid yang namanya Assalam, akhirnya Wassalam, Pak. Ya, wassalam. Akhirnya Assalam jadi Wassalam. Nah, ini jadi persoalannya begini, Pak. Kita Muhammadiyah ini orang yang paling rajin membangun, Pak. Bangun sekolah, bangun gedung, bangun ini, bangun itu paling rajin. Nah, barangkali tidak ada satu organisasi yang mungkin barangkali kalau dilihat dari fasilitas bangunannya, infrastrukturnya, ya, bangunan sekolah, bangunan tinggi, bangunan itu yang melebihi Muhammadiyah, tidak ada di sini. Ada yang ditanggung perorangan biayanya. Nah, cuman masalahnya, Pak, kita kadang-kadang kelemahan kita dalam memakmurkan. Kita rajin membangun, tidak rajin memakmurkan. Akhirnya apa yang Bapak sampaikan tadi terjadi. Karena kita tidak memakmurkan, maka datang orang lain yang memakmurkan. Ya, datang orang yang memakmurkan. Nah, ketika orang lain yang memakmurkan, maka dialah yang mengatur pengajian, dialah yang mengatur sholat, dia mengatur semuanya. Ini kalau masalahnya, Bu, ya, bukan anggotanya, ini malah pengurusnya nggak ada yang hadir. Gitu. Ini, Pak, ini kan begini. Kadang-kadang, Pak, saya pernah berada di tempat itu, ya, mungkin
dengan alasan macam-macam, kesibukan segala macam, itu kadang-kadang juga ya kadang-kadang susah juga mencari pengurus Muhammadiyah yang berjamaah di masjid gitu. Tapi di beberapa tempat, ada masjid Muhammadiyah yang betul-betul malah menekuni. Tapi di banyak tempat juga ya paling jarang. Jarang. Jadi karena itu begini Pak, saya ingin mengatakan begini, bahwa masjid itu perlu menjadi menjadi isu sentral kita ke depan. Pasca muktamar ini, masjid harus menjadi strategi utama kita. Ya, mungkin perlu ini nanti di muktamar disampaikan. Ini kayaknya masjid-masjid Muhammadiyah tidak punya imam sendiri, Bu ya. Gimana ini, Bu ya? Ya, ini kan perlu menjadi apa Pak? Ini kan mestinya ketika masjid sudah menjadi bagian penting dari gerakan kita, maka oleh karena itu saya melihat begini, harus ada suara nanti di muktamar yang menyuarakan bahwa masjid harus menjadi infrastruktur utama di Muhammadiyah. Masjid harus menjadi markas dakwah. So, ketika markas kita tidak tempati, maka orang lain akan bermarkas di Masjid Muhammadiyah. Ini sudah terjadi di mana-mana Pak. Ini kita aja seperti apa? Kalau kita lalu menyesalnya, kita kemudian ya kalau misalnya kita tidak makmurkan lalu ada yang lebih makmurkan, gimana? Apalagi pertanggungjawabannya kepada Allah ya? Kepada Allah SWT. So bagaimanapun orang kadang-kadang berprinsip begini, innal masajid lillah, masjid ini kan kepada Allah SWT. Ya, siapapun boleh, memang begitu. Nah, cuma saja memang karena jadi Muhammadiyah ini kita kan punya perangkat yang jelas, punya masjid yang jelas, kita punya sertifikat, kita punya yang mengurus itu, kita betul kita yang makmurkan boleh siapa saja. Ya, artinya yang datang ke masjid dan semua boleh siapa saja, tapi mungkin yang perlu ini Bu ya, mungkin dari Bu ya sangat perlu itu memberikan semacam motivasi kepada para pengurus masjid dan pimpinan cabang atau ranting Muhammadiyah. Iya, betul. Nah, artinya ini ketika ini sudah menjadi menjadi sebuah keputusan di muktamar, sebuah keputusan di mana dinyatakan bahwa masjid harus menjadi infrastruktur utama. Masjid harus menjadi markas gerakan, menjadi pusat dakwah. Ya, artinya apa? Ya mungkin barangkali boleh ada kantor lah yang ngurusin administrasi. Iya. Iya. Harus di masjid gitu. Harus masjid. Ya, Rasulullah SAW itu, dan ini kalau di Muhammadiyah Pak, di Sumatera Barat itu pernah ada di zaman Buya Haji Zainul Abidin Syu'ib menjadi Buya Zas ya, menjadi ketua. Dia membuat tanfiz ya, membuat tanfiz ke seluruh amal usaha Muhammadiyah, baik sekolah itu perguruan tinggi apapun namanya, itu ada tanfiz yang menetapkan, yang mewajibkan ya bahwa warga Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah apapun ya amal usaha Muhammadiyah, ketika azan kumandangkan harus diberhentikan dan semua harus memakmurkan masjid dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini Pak, ini tanfiz ini penting Pak. Bagaimanapun kan ini iya, sehingga begini Pak, dan ini harus menjadi standar Pak. Ini standar, itu standar minimal. Orang Muhammadiyah itu orang yang cinta masjid. Pengurus Muhammadiyah itu pengurus cinta masjid. Jangan pengurus Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah tapi tidak ke masjid, coba. Di mana Muhammadiyah? Di mana Muhammadiyahnya? Kita mau ngikutin Rasulullah SAW. Kita Muhammadiyah orang yang ngikutin Rasulullah SAW itu orang yang mencintai masjid, orang yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Ya sekarang terhadap para pimpinan Muhammadiyah yang tidak suka ke masjid. Ya, saya pikir begini Pak. Dia setempat di lingkungan itu. Kita ini jangan menjadi Kita ini harus betul-betul, kalau kita menjadi pemimpin, kita harus jadi panutan, keteladanan, kita menjadi uswah. Bagaimana kemudian kita membawa umat lain kepada masjid ketika kita pemimpin-pemimpinnya, ketua-ketuanya tidak mencintai masjid? Nah, jadi ini satu Pak. Jadi saya ingin mengatakan ini menjadi standar ya, menjadi standar daripada orang-orang yang menjadi pimpinan Muhammadiyah itu mestinya ke depan, baik itu di pusat maupun di wilayah maupun di daerah maupun maupun cabang dan ranting. Maka pengurus-pengurus Muhammadiyah itu harus menjadi orang terdepan yang memakmurkan masjid. Dan kemudian orang diajak ke masjid tapi tidak kita makmur ke masjid. Ya, pertanyaannya itu, kalau kita mau tanya sekarang misalnya, mau fit and proper test sekarang misalnya, itu pengurus Muhammadiyah semuanya di mana? Insyaallah di mana? Di jamaahnya di mana? Ini kan harus begitu Pak. Bagaimana kemudian kita berkuar-kuar dengan Muhammadiyah?
mengatakan Muhammadiyah ini gerakan Quran Sunnah segala macam, ketika kita tidak menghidupkan Sunnah. Lalu bagaimana bisa dikatakan pengikut sunnah? Iya, padahal Muhammadiyah itu kita yakin sebagai wasilatun wasail li ihya Sunnah, satu wasilah untuk menghidupkan Sunnah. Kalau tidak salah itu Buya, ada di ideologi Muhammadiyah tentang memakmurkan masjid itu. Tapi kayaknya sambutannya dingin-dingin. Iya begini Pak, kadang-kadang saya juga jadi karena saya ini sudah hampir 50 tahun juga aktif di Muhammadiyah Pak. Penting Buya, masih katanya Bapak selagi peluit masih bisa berbunyi, lanjut saja. Iya, saya pengen mengatakan begitu. Artinya begini Pak, bukan tidak ada. Kalau kita mau kaji di Muhammadiyah itu semua dokumen-dokumen resmi Perserikatan Muhammadiyah itu adalah merupakan panduan-panduan, pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Muktamar dan oleh Tanwir dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip beragama Islam dan Muhammadiyah itu. Itu yang ada dalam Muqaddimah Muhammadiyah, kemudian yang ada dalam Batang Keyakinan Hidup Muhammadiyah, yang ada dalam Sifat Peri Muhammadiyah, yang ada dalam Khitah Muhammadiyah, yang ada dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Semuanya itu adalah hasil Muktamar dan hasil Tanwir, ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman dan panduan yang kemudian itu harus menjadi langkah strategis kita orang Muhammadiyah untuk mengamalkan sunnah. Gitu. Berarti itu adalah kewajiban pimpinan gitu. Iya, kewajiban kita pimpinan harus memimpinkan, Harus ya, tanfid gitu. mentangfiskan itu. Kemudian dan ini harus sesuatu yang menjadi penting Pak, bahwa mencintai masjid, mencintai jamaah bagi pemimpin itu wajib hukumnya. Kalau tidak ini sebuah bentuk pengkhianatan terhadap Rasulullah. Ya, harus ada tes and proper test nih para pimpinan itu ya, agar senang di masjid gitu. Ya siapa yang memfitnah berobat seperti itu Pak? Itu kerjanya tabligh ya. Artinya begini, maksud saya ini ke depan Pak. Kita tidak bicara masa lalu, ke depan aja. Ke depan artinya kalau masa lalu kita bicara tidak tahulah itu. Yang penting ke depan itu artinya orang-orang yang akan menjadi ketua-ketua, yang menjadi pengurus di mana tingkat manapun, mulai dari pusat sampai ke ranting, orang-orang yang betul-betul harus mempunyai kemauan yang kuat untuk untuk mengikuti sunnah. Di antara sunnah itu ada mencintai masjid dan memakmurkan masjid, dan masjid itu adalah masjid yang menjadi pusat gerakan, menjadi pusat ibadah, pusat peradaban. Masjid sebagai pusat mempertahankan melindungi umat Islam dari berbagai ancaman-ancaman, dan kemudian masjid sebagai baitul mal, di mana di masjid itu juga ada pemberdayaan, di masjid itu ada baitul mal, sehingga masjid betul-betul menjadi rahmat bagi jamaah. Masjid itu bagi rahmat bagi alam sekitar. Masjid adalah Juga perlu Bu ya, selama ini fungsi LDK ini kan di daerah-daerah Sumatera Sing Bu ya. Iya. Gimana sekarang kalau dialihkan ke seluruh daerah-daerah termasuk di kota di mana saja yang tidak makmur masjidnya itu Bu ya. Iya, artinya memang begini Pak, menurut saya ke depan itu yang paling penting juga secara kelembagaan di Muhammadiyah itu harus ada satu lembaga Khusus. satu badan, seperti misalnya lembaga khusus seperti masjid tabligh, harus ada betul-betul lembaga yang mengurusin masjid ya. Jadi artinya lembaga ini betul-betul memperhatikan, dan tidak itu saja Pak. Sekarang persoalan yang paling hebat lagi Pak, banyak masjid-masjid itu yang masalah tanahnya enggak selesai, sertifikatnya ada sehingga ada masjid juga yang digugat oleh warisnya. Ada orang ya yang sudah mewariskan mewakafkan masjid ke Muhammadiyah, kemudian tidak diurus oleh Muhammadiyah. Ini juga, ini artinya begini, memang kita ini ada kadung besar Pak. Muhammadiyah ini udah besar, udah banyak urusan, kadang-kadang ada yang tidak terurus gitu. Jadi memang bagaimanapun kayaknya ke depan tuh Muhammadiyah itu harus menyesuaikan lah. Artinya semakin besar, semakin cara kerjanya semakin lebih Terkait imam, bagaimana Muhammadiyah ini punya produk imam yang hafal Quran dan tidak lagi menyiwa dari orang lain. Hadir Muhammadiyah. Kalau Buya perhatikan di Jakarta saja itu banyak masjid Muhammadiyah yang imamnya di luar Muhammadiyah. Iya Pak. Ya memang ini sebuah ini risiko
dari apa? Muhammadiyah ini berpuluh-puluh tahun sebetulnya tidak tidak ada tradisi pesantren. Apa perlu lembaga tahfidz secara khusus? Ya, ini alhamdulillah sekarang Pak Zul, sekarang ini Muhammadiyah ini di pusat ini sudah ada lembaga pembinaan pesantren. Walaupun masih bergabung atau berada di bawah kebijakan-kebijakan di Dasman gitu. Tapi sudah ada lembaga pesantren. Tapi artinya sekarang ini sudah ratusan. Iya, sudah ada ratusan pesantren di Indonesia. Yang apa, dan kemudian itu pesantren-pesantren yang unggul ya, seperti Garut misalnya, seperti Mualimin dari dulu betul-betul sudah menjadi pesantren yang menjadi unggulan, dan kemudian di beberapa daerah itu pesantren-pesantren sudah mulai muncul. Jadi mungkin ke depan untuk tahfiz ini, apalagi kita di Jakarta ini, kita juga di Masjid Tabligh juga mengembangkan pesantren itu, seperti Jakarta kita ada Desa Santri, kemudian ada Cilengsi, dulu kita dulu dia ada An-Nahlu. Kita artinya apa? Ke depan itu kita harus menyiapkan perangkat-perangkat yang akan betul-betul mampu memakmurkan masjid. Karena bagaimanapun ya, sebagai salah satu ada juga pandang secara umum bahwa Muhammadiyah itu kita jarang mendapatkan imam yang bagus. Tapi alhamdulillah sekarang ini itu mungkin dengan berkembangnya pesantren, dengan makin banyaknya tahfiz di berbagai sekolah Muhammadiyah dan di pesantren, insya Allah mudah-mudahan masalah ini akan bisa teratasi. Menguasai benar tentang sholat-sholat yang diajarkan. Iya, artinya ke depan kemudian kita sebetulnya dengan berkembangnya masjid, kita harus juga menyiapkan ya orang-orang atau tenaga-tenaga, imam-imam yang betul-betul punya kompeten yang cukup yang kemampuannya, pemahamannya, ilmunya bisa menjadi imam. Imam di Masjid Muhammadiyah tentu tidak hanya imam rawatib, tapi imam juga dan pengertian mereka juga bisa menjadi ulama, menjadi mubaligh ya, yang luas. Jadi imam itu tidak hanya sekedar, tapi karena Rasulullah itu mengatakan fa ummu aqra'ukum wa alamukum wa akbarukum. Jadi kalau imam orang yang lebih qari, yang lebih alim dan lebih senior. Jadi imam tidak hanya sekedar imam rawatib, tapi imam di Muhammadiyah kita maknai sebagai imam dalam pengertian yang lebih luas. Itu kemudian. Yang kedua Pak, begini, saya melihat bahwa mengurus masjid itu juga harus dengan contoh sunnah. Artinya apa? Masjid tidak hanya mementingkan urusan-urusan fisik masjid gitu. Jangan kita masjid itu, ya saya ada istilah, saya mungkin orang terima atau tidak nih, kita kadang-kadang masjid kita ini autis Pak. Masjid autis itu maksudnya sibuk dengan diri sendiri gitu, tapi tidak berpikir tentang bagaimana umat, bagaimana nasib yang dihadapi masyarakat. Masyarakat ini sekarang lagi kelaparan, masyarakat lagi menghadapi penyakit, masyarakat menghadapi bermacam persoalan, ada anak-anaknya tidak sekolah segala macam. Kadang-kadang masjid menjadi tidak mementingkan urusan masyarakat pada teori. Kalau dilihat tuh Bu ya, di tadi itu innama ya'muru masajidallah itu kan ada aqimis shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah itu kan artinya orang yang sholat pasti berjiwa sosial. Iya. Dan dengan adanya, jadi berarti masjidallah itu, masjid Allah memakmurkan itu ada di situ salatnya, ada zakatnya, ada ada pembinaan akidah, militansia. Kan itu Pak. Walam yakhsyallah. Artinya masjid tempat pembinaan akidah. Jadi militansi jihad, militansi iman, akidah itu ditempat di masjid. Sehingga yang itu konsep masjid itu adalah di sana ada pembinaan iman, ya, di situ iman kepada Allah di akhir, kemudian aqamas shalah, ya, ibadah kepada Allah, hablum minallah, kemudian zakat, hablum minan nas. Dan itu Pak menciptakan apa tadi? Syabun nasya'a fi Rabbih, di mana ada remaja, pemuda-pemuda, sehingga masjid kita ini harus ramah jamaah, harus ramah anak muda, ramah anak-anak, ramah lingkungan Pak. Ya, jangan kemudian orang di masjid itu hanya melihat kesibukan-kesibukan, tapi dia tidak pernah merasakan rahmatnya masjid terhadap kehidupan mereka. Ya, mungkin perlu ada seperti Masjid Joko Karya. Jadi alhamdulillah juga sekarang sudah Pak, seperti di Klaten, di beberapa tempat itu, di Masjid Muhammadiyah itu seperti Joko Karyaan. Dan itu barangkali pengurus-pengurus masjid di seluruh Indonesia ini perlulah pergi ke tempat-tempat di mana masjid itu telah
masjid telah mampu memberdayakan masjid. Itu lagi Ya. masjid di Surabaya namanya Masjid Al-Falah. Itu luar Masjid Al-Falah. Iya. Iya, juga seperti di apa ya? Di Kalimantan itu ada, di Pontianak itu. ada di Pontianak. Ada masjid Billionaire dia, masjid Jalan Mubarak kan itu masjid luar biasa. Sehingga hari ini kita berpikir bagaimana kemudian ketika kita melihat dan mempelajari masjid merupakan sebuah infrastruktur utama dan menjadi pusat pengembang masjid dan pusat pembangun kekuatan umat, dan ini kita betul-betul Benar masjid melahirkan orang soleh dan orang muslih, di samping soleh juga muslih gitu. Artinya kita harapkan ke depan Masjid Muhammadiyah ini pasca muktamar ini dengan terbentuknya lembaga yang betul-betul diberikan kepercayaan dan amanah untuk ngurusin masjid betul-betul akan menjadi pusat ibadah, pusat dakwah dan peradaban, pusat pemberdayaan umat ya. Masjid tidak hanya sekedar tempat 5 kali sehari semalam pulang balik tapi tidak produktif. Mungkin perlu itu Bu ya nanti di muktamar. Ya, saya pikir teman-teman sudah banyak yang begitu. Mungkin di Masjid Tabligh sudah yang menulis. Ya tentu bagaimanapun kita akan tetap menyampaikan pokok-pokok pikiran kita. Ya mungkin di Masjid Tabligh kita akan jadikan itu sebagai tulisan utama ya pada menjelang muktamar ini, bahwa bagi kita ke depan itu di Muhammadiyah ini yang penting bukan siapa pengurusnya, bukan siapa pemimpinnya, bukan personilnya, tapi bagi kita yang penting bagaimana kemudian yang terpilih di pimpin dia itu orang-orang yang betul-betul mempunyai tekad dan semangat untuk ngikutin Nabi Muhammad dalam segala segi kehidupan, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Ya, ini gimana dengan hadis yang menyebutkan begini Bu ya? Bahwasanya kalau dulu itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak ada yang tidak mendatangi sholat berjamaah, kata Ibnu Abbas itu pada waktu itu sahih itu hadisnya Bu ya. Masuk hadis yang sangat sahih, melainkan munafik maklumun nifak. Nih gimana tafsirnya Bu ya ini? Ya, sebetulnya mereka tidak mendatangi sholat jemaah katanya itu. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi sholat berjamaah di masa Nabi itu, melainkan munafik diketahui ya. nifak. Ya, artinya diketahui bahwa dia merupakan tanda bagi Orang nifak. ya, sebetulnya begini Pak. Artinya kalau kita melihat ya, dan kita sini kan bisa merasakan itu. Ketika kita sudah mulai merasa tidak cinta masjid, ini kan sebetulnya hati orang yang beriman itu sebetulnya orang yang qalbuhu mu'alakun qalbu fil masjid itu dia akan merasakan ya, misalnya di sinilah, misalnya di masjid inilah ada orang sholat, ada orang azan, kemudian misalnya kita bekerja, itu kan jelas sesuatu yang katakanlah orang kan kadang-kadang marah disebut nifak Pak gitu. Dulu azan di zaman Nabi berhamburan. Kalau Ya. sekarang berhamburkan makan. Iya, berhamburan pergi makan gitu ya. Jadi inilah sebetulnya Pak, saya sebetulnya selalu punya obsesi bagaimana di tempat-tempat Muhammadiyah itu betul-betul ada komitmen yang kuat dari para pemimpinnya, dari para pengurusnya, dari para warganya, bahwa masjid itu harus menjadi tempat yang paling kita cintai, dan masjid adalah tempat di mana kita tergantung hati ke sana dan kita bangunkan, kita makmurkan bukan saja dalam pengertian fisik, tapi kita jadikan masjid tempat kita berkumpul dan membangun kekuatan umat untuk bagaimana kemudian Islam ini kita dakwahkan. Sekarang pesan Buya kepada seluruh pimpinan. Ya, jadi barangkali ya Pak, saya ingin pesan pertama, sebagai orang Muhammadiyah tentu bagaimanapun kita pengikut Nabi Muhammad SAW, dan Muhammadiyah ini bagi kita adalah merupakan satu wasilah untuk menghidupkan sunnah. Jadi wasilatun li ihya'is sunnah, jadi wasilah untuk menghidupkan sunnah Islam. Jadi karena kita diperintahkan untuk menegakkan agama Allah ini jami'ah, kayak itu wa'tasimu bihablil jami'ah, berpegang teguh kamu dengan tali Allah itu bersama-sama. Maka oleh karena itu Allah perintahkan wal takum minkum ummatu yad'unul khair. Kita diperintahkan membuat organisasi agar kita menegakkan Islam itu berjamaah. Maka konsep berjamaah itu ada di masjid. Sholat berjamaah itu adalah merupakan utama.
Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul kita, oleh Nabi kita. Maka oleh karena itu orang Muhammadiyah, para pemimpin Muhammadiyah, guru-guru Muhammadiyah, dosen-dosen Muhammadiyah harus menjadikan warga Muhammadiyah harus menjadikan ini sebagai mindset kita, sebagai paradigma kita, bahwa kemajuan Islam itu, kekuatan Islam itu tidak akan bisa kita raih kecuali ketika kita mengikuti apa yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selama 10 tahun membangun Islam di Madinah menjadi pusat kekuatan Islam. Islam mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia internasional waktu itu. Nah, dalam teori sejarah dikatakan at-tarikhu ya'udu binafsi, sejarah itu akan mengulang jejaknya. Ketika kita hari ini mengulangi kembali sebab-sebab kemenangan pernah dilakukan Rasulullah SAW di masanya, insya Allah Islam juga akan menang. Tapi ketika kita telah menjauhi masjid, kita telah menjauhi Al-Quran, kita sibuk dengan urusan-urusan yang sebenarnya bukan menjadi keutamaan-keutamaan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka tentu kita akan tidak akan mampu meraih itu. Dan kemudian yang terakhir, masjid adalah kemakmuran masjid bukan dilihat daripada bangunannya, tapi dilihat dari fungsinya. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa jangan kita menjadi masjid yang autis. Autis adalah masjid yang sibuk dengan dia sendiri, membangun ini sebentar, membangun toilet, membangun ini, membangun itu, semua terus dengan uang jamaah yang beratus-ratus juta miliar itu kita gunakan hanya untuk membangun masjid, tapi kita lupa membangun jamaahnya. Sehingga apa yang terjadi? Bagaikan burung bersangkar emas. Sangkarnya bagus, tapi orangnya banyak yang menderita. Artinya masjid harus dijadikan pusat pembinaan dan pemberdayaan umat juga. Nah, inilah barangkali sinilah PKU dan berbagai macam majlis yang itu harus menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan pusat pemberdayaan umat. Itu aja Pak. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kami, saya dan Buya Risman Mukhtar. Beliau yang sehari-harinya sibuk dengan dakwah dan selalu memperhatikan kepentingan dakwah, sehingga tiada hari yang tanpa dakwah bagi beliau. Kesibukannya insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya bahwa kebangkitan Islam itu dimulai dari masjid. Bagi mereka yang tidak menyukai atau tidak senang ke masjid, artinya merobohkan sebagian dari Islam. Karena itu perlu bagi kita sekalian, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Buya Risman, untuk senantiasa merindukan masjid, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, terikat dengan masjid, sehingga kita mampu menjadi sabun nasa'afi. Demikianlah dari Masjid Muhammadiyah Menteng Raya 62. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.